Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video sebelumnya dengan mempresentasikan konsep-konsep dasar kepemimpinan dan di mana topik materi yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama pengertian dari kepemimpinan atau yang definisi kepemimpinan, yang kedua ruang lingkup kepemimpinan, ketiga kedudukan kepemimpinan, dan yang terakhir bentuk dan jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama dari definisi kepemimpinan. Para ahli yaitu Sohirjo Saitama bahwa pada tahun 2001, kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikut-pengikut sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Yang kedua, Kartini Kartono pada tahun 2006, ia menjelaskan kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok administrasi, khususnya administrasi negara. Dalam pimpinan itu, hubungan antar manusia. Itu hubungan mempengaruhi dari pemimpin. Ada hubungan kepatuhan, ketaatan para pengikut, karena dipengaruhi oleh kewibawahan kepemimpinan. Jika dilihat sebagai sebuah kegiatan, maka kepemimpinan identik dengan kualitas diri seseorang atau kualitas diri seorang pemimpinnya. Dan kepemimpinan identik dengan sistem kerja, asosiasi atau dipimpin oleh pemimpin tersebut. Jadi kepemimpinan itu apa sih? Jadi kepemimpinan itu merupakan kemampuan mempengaruhi seseorang atau sehingga sasaran yang dicita-citakan dapat tercapai. Unsur-unsur kepemimpinan itu meliputi pemimpin, pengaruh anggota organisasi, dan tujuan yang akan dicapai. Teori kepemimpinan mengetahui tentang perilaku pemimpin, konsep kepemimpinan, tugas pokok dan fungsi serta etika profesi yang perlu dipahami pemimpin. Teknik kepemimpinan mengetahui kemampuan dan keterampilan teknis pemimpin. Penerapan teori-teori kepemimpinan mencakup yang pertama konsep pemikiran pemimpin, kedua perilaku pemimpin dan kemampuan menggunakan sumber daya. Secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang akan dipimpin. Kepemimpinan juga melibatkan pembagian kekuasaan atau power. Pemimpin mempunyai power yang lebih besar dibandingkan dengan yang dipimpin. Power tersebut datang dari beberapa sumber, diantaranya adalah reward power, coercive power, legitimate power, efferent power, dan expert power. Selanjutnya, kedudukan kepemimpinan. Kedudukan kepemimpinan merupakan suatu konsep yang tergantung pada kemampuan, karakter, dan posisi pemimpin. Para ahli mengumpulkan bahwa kepemimpinan suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kedudukan kepemimpinan juga berpengaruh pada gaya atau perilaku pemimpin, yang mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi kepemimpinan formal dan informal dengan kedudukan kepemimpin yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi topik yaitu bentuk dan jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama, bentuk dan jenis kepemimpinan yaitu kepemimpinan transformasional. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses di mana pemimpin mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesadaran rekan kerja mereka tentang apa yang penting untuk meningkatkan kematangan motivasi dengan rekan kerja mereka, serta mendorong mereka untuk melampaui minat pribadi mereka demi mencapai kemaslahatan kelompok, organisasi, atau masyarakat. Model kepemimpinan transformasional ini pada hakikatnya menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Dengan demikian, pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya.
dimensi-dimensi dari modal kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama dimensi idealis influence atau pengaruh ideal. Yang kedua, dimensi inspirational motivation atau motivasi inspirasi. Ketiga, dimensi intellectual stimulation merupakan stimulasi intelektual. Keempat, dimensi individualist consideration atau konsiderasi individu. Yang kedua, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Kepemimpinan transaksional didasarkan pada otoritas birokrasi dan legitimasi di dalam organisasi. Perbedaan dari pemimpin transformasional dengan pemimpin transaksional. Ini dapat dibedakan. Yang pertama poinnya yaitu pemimpin transformasional. Yang pertama karisma, yaitu memberikan visi dan misi, menanamkan kebanggaan, memperoleh respek dan kepercayaan. Yang kedua inspirasi, mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menggunakan lambang-lambang untuk memfokuskan upaya, mengungkapkan maksud-maksud penting dalam cara sederhana. Yang ketiga, rangsangan intelektual, menggalakkan kecerdasan, rasionalitas, dan pemecahan masalah yang teliti. Pertimbangan yang diindividualkan, memberikan perhatian pribadi, memperlakukan tiap orang secara individual, melatih atau coach, menasihati. Sedangkan pemimpin transaksional, poin-poin yang membedakannya dengan transformasional, ini yang pertama imbalan. Imbalan tergantung mengontrakkan pertukaran imbalan untuk upaya menjanjikan imbalan untuk kinerja yang baik, mengakui prestasi. Poin yang kedua, manajemen, dengan pengecualian aktif. Mencari penyimpangan dari aturan dan standar, pengambil tindakan koreksi. Ketiga, manajemen dengan pengecualian atau pasif. Hanya ikut campur jika standar tidak terpenuhi. Terakhir poinnya yaitu laissez-faire, melepaskan tanggung jawab, menghindari pengambilan keputusan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Maaf kata jika ada salah dari pengucapan saya. Saya mohon maaf dan terima kasih. See you next video.